Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bagus Januar Putra Arianto. Di sini saya berada di Museum Nganjuk. Nah, hari ini teman-teman saya akan mengulik-ngulik bagaimana sih peradaban di Nganjuk pada masa lalu. Oke, langsung saja kita liput keseruan hari ini. Ketika kita masuk di Museum Nganjuk Ladang, di situ kita akan disuguhkan berbagai jenis wayang yang mana terdapat wayang kulit asal Kabupaten Nganjuk. Wayang kulit ini sendiri adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata Mahyang yang artinya menuju kepada dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Wayang kulit dimainkan oleh seseorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh wayang tersebut dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Terdapat pula pajangan wayang klitik asal Kabupaten Nganjuk disebut wayang klitik karena ketika digerakkan wayang ini terdengar bunyi klitik-klitik. Kesenian wayang klitik ini merupakan kesenian yang sangat khas karena bahannya terbuat dari perpaduan antara kayu dan kulit yang berbentuk pipih. Wayang klitik pertama kali diciptakan oleh Pangeran Peki Adipati Surabaya dari bahan kulit dan berukuran kecil sehingga disebut juga sebagai wayang krucil. Cerita yang dipakai wayang klitik umumnya mengambil pada zaman Panji Kundalaleyan di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di zaman Majapahit. Tak hanya wayang kulit dan wayang klitik yang terpajang di Museum Nganjuk Ladang, namun juga terdapat wayang timplong, di mana wayang timplong ini merupakan salah satu dari puluhan jenis wayang yang hidup dalam kasana seni budaya di Nusantara. Wayang khas Nganjuk ini sangatlah unik. Wujud badannya hampir 3 dimensi, terbuat dari kayu pahatan, sedangkan tangannya terbuat dari kulit. Kisah-kisah cerita yang dimainkan pun berkisar sejarah di Pulau Jawa, utamanya pada masa Kerajaan Kediri. Ini berbeda dengan wayang purwa umumnya yang menceritakan kisah Mahabharata ataupun Ramayana. Wayang timplong juga sebagai alat mensosialisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Upaya pelestarian kebudayaan lokal ini dilakukan di Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Yang tidak kalah unik terdapat wayang suket. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari suket atau rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita perwayangan pada anak-anak di desa-desa di Pulau Jawa. Terdapat pula aneka bentuk topeng. Pertunjukan seni tari topeng umumnya menampilkan gerakan yang sederhana. Bentuk mata, bibir, serta warna topeng biasanya menggambarkan watak serta karakter dari tokoh pada topeng tersebut. Warna merah biasanya menggambarkan watak pemarah, berani, dan keras. Warna kuning menggambarkan watak mulia dan lincah. Sedangkan warna putih untuk menggambarkan watak jujur dan tanpa pamrih. Terdapat pula boneka Waranggono. Waranggono berasal dari kata wara dan ungguna yang artinya wanita yang mempunyai suara merdu. Di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Waranggono sudah ada sejak tahun 1934 yang diawali dengan adanya 2 orang yang ketiban pulung, dan dari sini kembiangan dilaksanakan untuk pertama kali. Hal tersebut menjadi setiap tahun diadakan prosesi wisuda Waranggono yang secara simbolis memberikan kelulusan bagi seorang Waranggono sebelum menerima tawaran tampil dalam acara resmi. Yang unik lainnya terdapat boneka Roro Bengok atau Rara Bengok. Pada masa lalu, boneka Rara Bengok ini sering digunakan sebagai perlengkapan para perias temanten putri. Biasanya perias akan memohon bantuan sambatan kepada Rara Bengok agar hasil riasannya berhasil dan pengantin putri terlihat cantik. Boneka Rara Bengok ini dilengkapi dengan kaca rias zaman dulu yang memiliki ciri khas seni ukir dari Madura. Kaca rias ini dihiasi ukiran salur-saluran daun yang dianggap sebagai simbol kelangsungan hidup. Bunga melati simbol kesucian dan kemurnian sekaligus bunga khas Madura.